Soal nomor 39, perhatikan data dari dua buah senyawa berikut ini. Nah, sebelum kita bahas soal ini, perhatikan dahulu tabel berikut ini. Nah, ini adalah keterangan dari efektivitas daya hantar ion kovalen polar dan kovalen nonpolar ya. Bagaimanakah daya hantarnya terhadap padatan, lelehan atau leburan, dan larutan. Sebelum kita masuk ke sini, kita perkenalan dulu apa itu senyawa ion, kovalen polar dan kovalen nonpolar ya. Jadi ada yang kalau ion sudah tahu ya, itu unsur yang tadi dari suatu unsur logam dan non logam. Nah, semua unsur ion itu kebanyakan adalah suatu senyawa polar. Sementara kovalen itu dibagi jadi dua, yaitu ada kovalen polar dan kovalen nonpolar. Polar dan nonpolar itu apa sih maksudnya? Polar itu adalah suatu senyawa yang larut dalam air. Sementara nonpolar berarti semua senyawa yang tidak larut dalam air. Berarti contoh yang larut dalam air seperti gula, garam, itu adalah larutan polar ya. Larutan nonpolar itu contohnya bensin, minyak, itu adalah larutan nonpolar yang tidak larut dalam air. Nah, kita lakukan dulu uji coba sebagai berikut. Kita mau menentukan apakah air itu polar atau tidak polar. Nah, ini adalah penggaris bermuatan dan ini adalah air di dalamnya ya. Ketika air kita buka, nah kalau lihat di sini ya, air mengalir, kemudian kita dekatkan penggaris bermuatan ini, ternyata dia membelokkan ya. Nah, dia berbelok seperti ini. Berarti air itu adalah senyawa polar ya, seperti itu. Lalu, coba kita ganti air dengan yang lain. Misalkan dengan etanol atau alkohol ya. Nah, ini etanolnya kita buka. Nah, ini adalah larutan etanol. Penggarisnya kita dekatkan dan ternyata dia terbelokkan. Berarti etanol itu adalah larutan polar ya, larut dalam air ya, maksudnya seperti itu. Kemudian misalkan lagi ada kloroform. Nah, kloroform ini kita coba buka. Nah, kloroform simbolnya CH-Cl3 seperti ini ya. Ternyata ketika kita dekatkan dengan penggaris bermuatan, dia tidak terpengaruh sama sekali ya. Menyatakan bahwa kloroform ini adalah larutan non-polar ya. Gitu, ini kepolaran senyawa kovalen ya. Jadi ini adalah senyawa-senyawa kovalen, apakah dia polar atau tidak polar dapatnya dari sini. Bagaimana dengan asam asetat? Asam asetat ini cuka ya. Asam asetat ini cuka yang dimakan, yang kalian gunakan untuk membuat acar itu ya. Itu namanya adalah asam asetat kalau dalam bahasa kimianya. Nah, ini asam asetat atau cuka, ini kita buka. Nah, air mengalir asam asetatnya, lalu kita dekatkan, ternyata dia dibelokkan ya. Kalian bisa lihat sendiri, dia dibelokkan, berarti asam asetat ini adalah suatu senyawa polar. Nah, dari situlah ada yang disebut dengan senyawa polar dan ada yang disebut dengan senyawa non-polar ya. Untuk ion semuanya polar. Padatan itu gimana? Contoh ion adalah garam, misalkan garam dapur. Padatan garam itu kalau kalian hamparkan, kemudian kalian alirkan listrik, itu tidak akan menghantarkan listrik ya, karena dia berupa padatan. Berbeda ketika dia dilelehkan atau dileburkan. Maksudnya dilelehkan atau dileburkan itu bagaimana? Ya dia dibikin cair tapi tanpa air ya. Jadi dia dibikin cair tanpa ditambahkan air. Ternyata ketika garam berupa lelehan atau leburan, ternyata dia mampu menghantarkan listrik ya. Nah, ketika garam ditambahkan dengan larut air ya, contohnya ini garam ya. Ketika garam ini ditambahkan air, ternyata dia juga menghantarkan listrik. Nah, kovalen polar itu contohnya air saja lah ya, yang paling simpel tuh air. Air ketika padatan maupun lelehan atau leburan itu tidak menghantarkan listrik. Oke, atau kita ganti dengan senyawa yang lain, misalkan tadi ya asam cuka gitu ya, asam cuka atau asam asetat tadi. Ternyata dia padatan dan lelehan tidak menghantarkan listrik, tapi ketika dia bentuk larutan dia dapat menghantarkan listrik ya. Kalau lelehan atau leburan ini murni tanpa air ya, kalau larutan ada airnya. Sementara kovalen nonpolar, nah kovalen nonpolar tadi contohnya banyak ya. Misalkan kloroform tadi ya, kloroform tadi ketika kita alirkan listrik dia tidak dibelokkan ya oleh medan magnet gitu ya, oleh penggaris bermuatan ini. Nah, kloroform ini termasuk senyawa non polar ya. Ya contohnya seperti bensin dan lain sebagainya ya, pertalite, pertamax dan lain sebagainya, solar itu termasuk kovalen non polar. Nah, ternyata dia tidak menghantarkan listrik. Nah, ini kalian harus ingat bahwa ion itu hanya lelehan dan larutannya menghantarkan. Kovalen polar itu hanya larutan yang menghantarkan, sementara kovalen nonpolar ketiga-tiganya tidak menghantarkan listrik ya. Ini clue-nya, ini kuncinya. Nah,
Untuk soal ini, nah ini ada X dan Y. Apakah dia ion atau kovalen? Dilihat dari lelehan dan larutannya. Lelehannya untuk X tidak menghantarkan, larutannya menghantarkan. Nah, yang larutannya menghantarkan tadi itu hanyalah kovalen. Nah, kovalen yang mana? Kovalen polar atau non polar? Nah, jawabannya adalah kovalen yang polar. Kalau kovalen non polar dia tidak menghantarkan semua ya. Maka jawaban yang X ini adalah kovalen polar. Sementara untuk yang Y, lelehannya menghantarkan, larutannya juga menghantarkan. Yang dua-duanya menghantarkan itu adalah ion. Maka jawabannya adalah kovalen nonpolar dan kovalen polar dan ion ya. Jawabannya itu adalah yang C, yang C ini ya. Nah, yang C ini adalah jawabannya. Seperti itu ya.